Oke teman-teman, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di konten review-review RC. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu RC itu dari brand D1 RC. Nah, kalau nggak salah D1 RC itu untuk saat ini dia fokus ngeluarin produk temanya itu Camel Trophy ya. Mulai dari ada 110, terus ada Defender 90, terus kalau nggak salah juga ada series dari Range Rover juga. Nah, khusus untuk di video kali ini kita bakal bahas Defender 110 dari D1 RC. Oke, untuk pertama yang bakal kita bahas adalah di eksterior dulu ya teman-teman ya. Udah jelas banget sih, ini eksteriornya 10/10 teman-teman. Cakep, asli. Kalau bahasanya anak-anak RC mungkin bisa dibilang scale abis gitu ya. Mulai dari repaintnya dia atau cat-catannya dia, terus juga aksesoris-aksesoris yang dipakai nih. Dan enaknya dari kit ini lucunya adalah banyak ada gimmick. Gimmick itu apa sih sebenarnya? Gimmick itu adalah part-part yang bisa kita mainin gitu. Contohnya adalah pintu yang bisa dibuka kayak gitu, terus kap mesin yang bisa dibuka kayak gini. Dan yang menarik dari kit ini adalah cara untuk melepas bodi dari sasis. Biasanya kan kita tuh kalau ngelepas bodi dari sasis tuh selalu ngobeng ya, atau enggak pakai klip depan belakang gitu. Nah, kalau di kit D1 RC ini enggak teman-teman. Dia mendesain itu dengan sangat simple, dia mendesain itu dengan sangat efisien gitu. Gimana caranya kita ngelepas bodi dari sasis? Kita tinggal lepas ini aja teman-teman. Nih, dua sling ini yang di depan. Kita pindah ke belakang. Dan sudah terbuka. Kita mau ganti baterai gampang, kita mau benerin misalnya nanti ada yang bermasalah, entah itu kita ganti kopel jadi lebih gampang gitu. Ini sangat efisien dan sangat-sangat memudahkan karena dia pakai sistemnya engsel kayak gini teman-teman. Enak banget. Untuk eksterior kita bahas dari sisi depannya dulu ya teman-teman. Ini. Pertama kita bahas dari bagian bempernya dia. Mungkin kalau teman-teman ngeh tentang bumper dari Camel Trophy, khususnya Camel Trophy yang menggunakan D110, beberapa bumper depan di pasaran itu kalau teman-teman perhatikan sebenarnya itu dia kurang scale bahasanya mungkin ya, atau dia sebenarnya kurang mirip gitu. Di D1 RC ini dibikin semirip mungkin, sedetail mungkin. Contoh detail kecil yang bisa teman-teman dapatkan dari D1 RC itu adalah ini. Cycle point yang ada di depan. Rata-rata biasanya bumper-bumper yang diperuntukkan untuk Camel Trophy di pasaran yang saya lihat biasanya pakai cycle point bentuk U gitu. Ini yang kayak gini. Sedangkan di D1 RC dia menggunakan cycle point yang benar-benar mirip dengan cycle point yang digunakan oleh Camel Trophy D110. Itu seperti ini. Detail-detail kecil selanjutnya itu ada di bagian atas kap mesin, teman-teman. Dia ada alat cukil ban dan juga ada skop, teman-teman, di sini. Ini sebenarnya aksesoris yang kalau kita main pasti nggak bakal kita pakai, dan itu kalau ngomongin secara kegunaan ada nggak, itu pure untuk estetika, tapi itu akan menambah nilai dari satu RC tersebut gitu teman-teman.
Terus detail selanjutnya yang saya suka dari desain D1RC ini adalah desain roof rack kotak yang dia gunakan. Kalau ngomongin pabrikan ya, aksesoris-aksesoris fabricated untuk tema Camel Trophy, sejauh ini saya belum menemukan yang membuat roof rack model Camel Trophy ini dengan besi kotak. Sebelumnya di pasaran itu yang sering saya lihat modelannya itu dia menggunakan besi biasa, besi bundar gitu teman-teman. Oh tapi ada kok yang udah pakai besi kotak. Ya itu ada, tapi itu customized dan juga bukan fabricated gitu. Apa yang dimaksud customized? Customized adalah suatu barang yang dibuat untuk menyesuaikan gitu. Dibuat sendiri. Misalnya nih, saya minta ke teman saya buatin aku roof rack kotak dong gitu. Tapi kan itu bukan suatu hal yang fabricated gitu loh. Bukan suatu hal yang dibuat secara massal seperti itu teman-teman ya. Detail-detail selanjutnya yang saya suka adalah di bagian belakang teman-teman. Seri 110 di belakangnya itu ada besi tambahan di sini. Dan di aslinya itu memang ada. Kebanyakan kadang beberapa orang yang bangun Camel Trophy itu saya lihat, nah hal-hal yang kayak kecil-kecil kayak gini nih, suka di skip kayak gitu teman-teman. Terus yang lucu lagi selanjutnya masih di bagian roof rack adalah tempat untuk jerrycan atau jirigen bahasa Indonesianya ya. Ada 4 tempat untuk jirigen di belakang sini, dan di series Defender 110 di Camel Trophy itu memang ada ini. Nah ini lagi nih yang lucu sebenarnya teman-teman. Ada snorkel di sini nih, lucu sih, lucu banget. Pintu-pintu bisa dibuka, tapi untuk yang ini karena masih dikunci saya nggak berani buka. Kenapa? Karena ini bukan barang saya barang minjem. Nah, contoh bisa dibuka di sini. Nah, itu teman-teman. Ini pintunya bisa dibuka. Oh ya, kalau ditanya spionnya mana? Apakah nggak dapat spion? Dapat teman-teman. Ini cuman kebetulan lagi nggak dipasang aja. Dan untuk detail interiornya juga cakep banget. Untuk joknya dia sudah berbahan karet. Terus dari setirnya juga dikasih detail-detail yang manis. Terus warnanya disesuaikan dengan warna Camel Trophy atau warna Shine Glow seperti itu. Oke, tadi itu adalah hal-hal yang saya sukai dari D1RC 110 ini ya. Ada nggak sih hal-hal yang menurut saya masih rada kurang di kit ini? Kalau dari saya pribadi ada. Contohnya adalah pemilihan pelek ya teman-teman. Sangat disayangkan sebenarnya dengan desain yang sudah hampir sempurna ini, sangat menyerupai mobil aslinya. Sayangnya adalah dia masih menggunakan baut 6. Sedangkan di seri Defender 110 Camel Trophy itu menggunakan baut 5. Apakah ini kekurangan? Kembali lagi ke selera ya. Sebenarnya itu bisa diganti gitu. Tapi kalau buat saya itu greget kayak ya kurang gitu loh. Kenapa nggak disekalianin aja kayak gitu. Satu itu. Terus yang selanjutnya adalah di bawah kap mesin teman-teman. Kap mesin bisa dibuka. Betul. Itu menurut saya adalah suatu gimmick yang sangat lucu, sangat bagus gitu. Yang sayang adalah seandainya dia memberikan engine bay di atas motornya ini, itu akan bisa menambah nilai estetika daripada kit ini ya teman-teman. Gitu. Oh ya, sekarang kita bisa bahas jeroannya ya, apa aja yang dipakai gitu ya. Oke. Nah, untuk jeroannya atau apa saja yang ada di balik body shell dari D1RC 110 itu, yang pertama ada motor brushless. Motor brushlessnya ini modelannya itu udah kayak
Spectrum 2-in-1, terus kayak Fusion SE, kayak Fusion Pro, dia yang sudah menjadi satu antara motor dan juga ISC-nya. Itu sangat efisien. Kenapa? Karena tidak akan makan banyak tempat gitu. Kita nggak perlu sibuk buat naruh ISC yang gede, kita nggak perlu sibuk buat mikirin space, karena semuanya sudah menjadi satu di motor ini. Itu nilai plus, sangat efisien. Kedua, ada dual speed dari gearboxnya. Jadi teman-teman kalau mau main kenceng-kencengan bisa, terus kalau mau main full torsi, main pelan gitu buat ngonten-ngonten kan enak tuh kalau jalannya pelan ngonten gitu, itu juga bisa. Selanjutnya ada servo. Servonya ini mereknya sih D1RC ya, D1RC steering gear gitu. Kalau dari data yang saya tahu, servonya ini sampai di 50 kg. Dan yang bikin servo ini menjadi spesial lagi adalah case-nya itu sudah berbahan metal, teman-teman. Selanjutnya dari couple transfer case ke gearbox, couple transfer case ke gardan itu sudah full metal semua, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu takut, wah ntar couple-nya melintir nggak ya, couple-nya patah nggak ya. Sangat jarang saya menemukan couple metal itu patah. Selanjutnya itu adalah pegangan dari bumper depan dan juga bumper belakang yang sekaligus menjadi engsel dari bodi. Itu berbahan stainless. Shock breaker yang digunakan itu sudah full metal, teman-teman. Dan untuk springnya juga bisa di setel, olinya juga bisa diganti, dan ya dengan harga segitu dapat kualitas yang seperti ini itu worth it sih. Menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain nih, karena kan perspektif orang beda-beda ya. Selanjutnya, sasis yang digunakan itu sudah berbahan karbon, teman-teman. Apa sih kelebihannya karbon dibandingkan dengan metal? Sudah barang tentu, karbon dengan kekuatan atau kekakuannya dia yang sama dengan metal, tapi dia memiliki bobot yang akan lebih ringan dibandingkan dengan metal. Begitu, teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang D1RC seri 110 ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin teman-teman punya perspektif yang berbeda gitu kan dengan saya, bisa tulis di kolom komentar, bisa juga chat kami di IG-nya Sekedar Hobi Bali, itu official IG-nya Tremor. Kita bisa diskusi di sana, kita bisa saling sharing, karena sharing is caring. Thank you.